Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Ingat lur, subscribe itu gratis. Matur suwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini sehat-sehat semua. Amin. Amin. Lagi di Nagoya ini guys, sama Umam Ube yang akan ngobrol-ngobrol dikit tentang perjalanan Bro Umam selama 3 tahun ya Be ya? Alhamdulillah 3 tahun ya. Udah kelar. Kan kita kupas tuntas guys selama perjalanan dari tahun pertama sampai tahun ketiga secara singkat, gimana kisah perjalanannya di Jepang, Kaisanya. Boleh kenalkan Ya. bentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Khotibul Umam, biasa dipanggil Umam ya. Ya. Saya dari Karawang, tempatnya di Cikampek sih. Tempatnya di Cikampek. Saya sekarang Udah selesai 3 tahun. ya alhamdulillah udah selesai 3 tahun ya. Bulan Juni ini tanggal 23 terbang ke Indonesia, pulang ke Indonesia. Semoga lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Bisa bertemu dengan keluarga lagi. Iya. Sama Alhamdulillah. keluarga, teman, pokoknya yang nggak dijumpai di Jepang lah, bisa ke jumpa lagi gitu, bisa yang nggak sesuatu hal yang nggak ada di Jepang gitu, Yang gak ada di Jepang. kayak misalkan makanan itu kan emang Udah susah ya, susah. jarang di sini. Kalau sekalinya mau makan juga mahal. Kayak Bener ya? misalkan, Masakan Indonesia, Indonesia ya. Kayak jangan kemas di Indonesia gitu. Kayak bahan-bahan pokoknya aja mahal gitu di sini itu. Iya, Jadi ya yang akan bentar lagi lah akan merasakan juga gitu. Terus juga saya pulang ke Indonesia bakal mulai lagi dari awal, start lagi dari awal. Bertemu dengan Keluarga dengan orang pastinya. lagi, Dan beradaptasi lagi ya. beradaptasi lagi dengan lingkungan Indonesia gitu. Semoga lancar. Iya, amin ya rabbal alamin. Semoga selamat sampai tujuan ya, tujuan ke Indonesia. Di perjalanannya semoga sehat selamat sampai pulang. Boleh diceritain Be, waktu pertama masuk Jepang kapan? Tahun kapan? Waktu pertama masuk Jepang 2019 Juni. Nah itu awalnya sih ke Narita dulu ya, di Narita ya, Chiba ya. Ya, di Di Tokyo. Chiba, Tokyo. Karantina. Nggak karantina, pelatihan dulu kan. Oh iya, di sana. pelatihan untuk Pelatihan lagi jadi kan. ya. Adaptasi lagi selama sebulan. Nah habis itu udah selama sebulan langsung ke perusahaan gitu, langsung ke perusahaan langsung ya kerja gitu. Kalau masalah prosesnya dari JIK, di konten-konten yang sebelumnya udah kita bikin kan cara proses lewat JIK ya. Iya, Mas ya, ini tinggal sedikit cerita gimana rasanya waktu pertama kali masuk Kaisa gitu kan, ketemu orang Jepang, senpainya yang di Indonesia gitu kan. seneng sih apalagi sama senpai lah ya, sama senpai pengen banget ketemu gitu, pengen nyapa-nyapa juga sama senpai-senpai yang udah banyak pengalaman di Jepang gitu. Pengen iyalah banyak tanya. Senpainya orang Indonesia itu pasti. Iya, senpainya orang Indonesia yang udah lama lah, yang udah duluan sampai di sini gitu. Yang ngajarin ya selama Ya yang ngajarin Pas kalau ada pertama. apa-apa pasti tanya ke senpai-senpainya. perlu itu guys. Kalau ada senpainya itu. Kalau ada senpainya pasti banyak nanya. Terus juga Nanya. kalau dia kosan orang Jepang ya seneng lah kalau awal datang ke perusahaan. Pas kerja aja masih pelengah-pelengah, nih orang ngomong apa kan, nih orang ngomong apa, nggak ngerti sama bahasanya sekali. ya. Walaupun udah belajar ya di Indonesia, di Jepang juga selama sebulan juga belajar, tapi
pas kerja tuh pelengah-pelengo gitu. Ini orang ngomong apa, nyuruh apa gitu. Jadi ada aja salahnya kerja, ada aja yang salah, banyak lah yang salahnya itu. Ya pasti bahasanya kan agak sedikit beda sama yang dipelajarin waktu di Indonesia. Kalau kerjanya ya bisa lah dikit-dikit, bisa lah, maksudnya ngerti kerjanya, cuman emang cara ngomongnya, cara nyuruhnya itu beda. Itu bukan beda sih ya, emang nggak ngerti, tidak, emang caranya orang sini emang kayak gitu ya, baru awal-awal banget kan, jadi emang benar-benar nggak tahu lah ini orang ngomong apa sih, nyuruh apa sih. Yang penting jangan bilang ngerti kalau nggak ngerti gitu. Iya, kalau nggak ngerti ya bilang nggak ngerti, nanti malah kita yang kena omel, kerjaan salah gitu. Jadi pasti banyak kerjaan yang tumpuk-tumpuk gitu. Jadi, waktunya banyak waktu yang kebuang. Terus juga orang Jepang kan ini ya harus tepat waktu, apa tuh iya, waktu harus, yes. Orang Jepang tuh waktunya benar-benar apa-apa harus tepat, apa-apa tepat, nggak boleh ada molor-molor kalau sudah di Jepang. Kerja harus set gitu, jangan kelelet gitu. Dan harus bisa gitu. Menurut orang Jepang gimana? Orang Jepang waktu pertama kali orang Jepang ya, orang Jepang di ya Kaisa atau di luar Kaisa gitu. Baik sih, alhamdulillah ya, orang Jepang itu perhatian, apalagi yang kayak nenek-nenek gitu, yang kayak kakek pasti itu baik banget. Ada yang suka ngasih makanan juga kan ke kita ya, pasti mereka itu pengertian banget lah. Kasihan kan kita anak magang gitu ya, mereka juga ngerti kita meninggalkan keluarga jauh gitu. Banyak perhatiannya lah orang Jepang itu, apalagi yang udah akrab ya, kadang dikasih makanan ngajak kemana gitu kan, pasti ada yang ngajak makan, ngajak main ya. Gak semua orang Jepang itu kayak yang di profil ya. Iya. Kalau udah hasilnya di sini, kalau udah baik ya baik. Ngasih aja keterusan gitu. Yang penting kita kalau misalkan dikasih apa yang mau dikasih dari orang Jepang tuh jangan nolak aja gitu. Soalnya emang gitu kan, kalau misalkan emang nolak tuh kayak gak bakal ngasih lagi tuh. Jadi pengen ngasih tuh kayak gimana gitu. Mending ya kita ngasih, terima aja, apapun itu, nggak dimakan jadi makan, terima aja ya. Yang penting ucapkan terima kasih kalau dikasih sama orang. Itu salah satu budaya orang-orang Jepang tuh, kalau ngasih apa baik keterusan itu. Saya pertama kali ngasih, kalau diterima dengan cara yang baik pasti ngasih. Selama 3 tahun ngasih. Nggak semua orang Jepang tuh negatif, banyak yang baik. Cuma itu tergantung dari kita. Kalau kitanya sopan ya mereka sopan ya. Kalau kitanya agak sopan ya udah juga pendatang, apalagi yang kayak banyak diem gitu kan ya sapa-sapa lah gitu sama sesama orang kerja gitu kan. Gak bisa bergaul. Jangan diem, bergaul kayak ngomong bercanda, jangan diem aja gitu. Selama 3 tahun ini apa yang didapat pengalaman dari pekerjaan, terutama pekerjaan? Alhamdulillah pengalaman pekerjaan ya yang saya udah lakukan selama 3 tahun ini dapat skill yang pertama. Skill ya, pasti skill banget. Alhamdulillah skill dapat magang 3 tahun. Pengalaman lah yang nggak ada di Indonesia tuh. Mental ya pasti. Kalau mental sini pasti jadi kebentuk. Soalnya emang banyak yang ngomong juga, kok kerja di Jepang gini gitu, beda kan sama yang di Indonesia, nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Banyak yang ngomong, banyak banget. Di sini juga emang mentalnya itu benar-benar diuji guys gitu. Nggak cuman dari segi bahasa dan badan sehat. Percuma pinter tapi kalau mental nggak kuat mah sama aja bohong. Harus mental guys. Yang pertama tuh sering gue sebutin itu, mentalnya bener-bener. Percuma pinter ya, walaupun bahasa Jepangnya oke lah gitu. Betul. Kalau jangan orang asing ya, orang Jepang aja kadang kalau misalkan kerja nih sama orang Jepangnya nih,
apa yang misalkan yang rada keras ya, misalkan bosnya nih keras gitu, kita karyawan biasa gitu sama bos ini, orang Jepangnya aja nggak mau gitu, yang ngerti bahasanya, bahasa daerah lagi ya. Kita yang orang asing gitu, cuman modalkan ya mental gitu dong, bahasa nggak bisa gitu. Mental sama modal nekat intinya Ya, tuh. itu Ya, benar-benar sih, Mental lebih guys yang harus dipersiapkan. benar. Atau kalau udah jadi bagus juga buat di Indonesia kan. Iya. Mentalnya di sini udah kebentuk rapi kan. Ya, jadi kita tahulah karakter orang ya. Tahu karakter orang nantinya ke Indonesia yang kayak gini, oh udah ketemu di Jepang Iya. kayak gini, jadi santai aja dibawa, Iya. dibawa santai gitu. Oh, udah nggak aneh lah nanti kalau udah pulang mah. Udah tahu Pasti, selahnya. iya, udah tahu banyak karakter orang-orang sini tuh. Ya pasti insya Allah nanti di Indonesia juga bakal ngerti gitu, soalnya emang walaupun kita sama manusia, cuman kita kan beda negara tuh, tapi mungkin sifat-sifat orang tuh beda jauh, apalagi di dunia kerja ya. Lagi di sini kan emang orangnya disiplin kalau masalah Disiplin banget. pekerjaan, Disiplin banget waktu, ya bener tuh. pekerjaan dan benar-benar detail gitu kalau Iya, kerja nggak agak bisa tidak menyepelekan. Nyantai gitu, Ada santai-santai yang mental. Satset gitu ya. Selain itu, selain pengalaman yang itu pengalaman Ya, kerjaan, Jepang ya, Jepang itu negaranya enak, bersih gitu, terus juga teknologinya maju, bener-bener maju. lumayan lah ya. Bukan lumayan lagi, ini udah bener-bener bersih banget. Sih guys, Jepang Pokoknya bersih, bersih, yang bikin beta tuh bersih. Pokoknya negaranya maju, rapi. elektroniknya kayak di stasiun, kayak di mana-mana itu, aduh luar biasa, Luar biasa. bener-bener. Yang bikin saya betah di Jepang tuh ya itu salah satunya ya, bersih. Pokoknya buat orang-orang yang introvert ya, kayak yang senang menyendiri gitu, Tempatnya di cocok. Jepang. Jepang itu cocok banget, sumpah. Tempatnya di itu, Jepang guys. Jepang Buat itu yang cocok. orang privasi, Iya, pastinya senang menyendiri. itu Jepang cocok. Jepang. Banyak banget tempat-tempat ya yang kayak di pedesaan itu, kayak tempat bagus gitu. Itu yang sepi ya, tapi ya itu banyak. Jangankan di desa ya, di kota aja ada gitu, buat kayak tempat ya sendiri gitu ya, maksudnya jauh dari keramaian, banyak Banyak Tapi orang lebih- nyendiri. tapi lebih banyak di pedesaan sih, lebih banyak di pedesaan. Tapi orang sini tuh menyendiri itu bukan karena dia agak sinting atau gila guys, emang privasinya, Pastinya iya. cara dia berpikirnya emang milih sendiri-sendiri daripada berkerumunan, keramaian. Kalau di Indonesia kan Iya. sering ngumpul-ngumpul bareng gitu kan. Ya, kayak di perum-perumnya di Jepang itu nggak malam, nggak pagi, nggak sore, nggak siang, sepi, gelap, sepi, nggak ada yang orang nongkrong gitu. Di Indonesia kan ada yang nongkrong, iya, atau jualan keliling-keliling itu kan banyak di Indonesia. Di sini mah nggak ada guys. Kultur itu berarti ya, kultur Jepang ya. Iya, Kultur Jepang ya, sepi, nggak apa-apa. Tapi ya ya, orang-orangnya tetap bisa menaati peraturan. iya, Sepi. Itu. maju, negaranya maju, benar-benar. Makanan gimana makanan? Makanan susah ya. Selama 3 tahun. Makanan ya alhamdulillah bisa memilih mana yang baik dan enggaknya. Yang halal, Ada halal, bagi yang muslim. Kalau makanan juga Tapi nggak susah kan di sini ya milih makanan yang halal, terus enggak susah. cari restoran Indonesia nggak susah kan ya? Kalau restoran Indah pasti ya ada, cuman jauh lah Jauh. ya. Ada sekalinya ada ya, harganya ya mahal juga karena menyesuaikan kan dari bahan-bahannya, diimpor lah. Terus dari pajaknya juga guys di Ya, sini ada pajak mahal juga. Pajak banyak lah pokoknya pengalaman yang didapat selama di Jepang Terus kayak 3 tahun. ibadah ya, Nah itu yang mungkin yang agak susah mungkin ya, yang kalau hidup di Jepang masalah tentang agama mungkin ya. agama, ibadah susah di sini. Ya kayak Jauh, bukan jauh ya, ya emang bukan negaranya muslim. pinter-pinter dari kitanya aja guys. Ya. Kalau mau ibadah ya Ya
tergantung Kayak- niatkan kita aja buat kayak pas lagi kerja itu pinter-pinter nyuri waktu. Kalau ada waktu luang nih langsung segera gitu. Apa terutama sholat? yang sholat Jumat ya. Wah iya sholat Jumat. Kalau Oh, nggak bener-bener bener-bener. libur Kalau libur bisa ke Bisa. masjid, sekalinya ada masjid jauh bisa sampai 1 jaman lah ya. bener 1 jam naik kereta. Jauh sekalinya ada masjid gitu. Tapi alhamdulillah banget kalau hari Jumat libur tuh waktu apa nggak bakal disia-siain lah. Pasti berangkat itu soalnya Sholat emang Jumat. mumpung waktu itu ada libur gitu kan hari liburnya ya Jumat. hari Jumatnya itu Jadi harus dimanfaatkan. dimanfaatin bener-bener. Kalau buat- Kadang kalau nggak dimanfaatin nyesel gitu. Udah Jumat libur, padahal jarang-jarang Jumat libur itu nggak ke masjid ya. Nyesel banget. Sumpah. tentang masalah Cuma sholat agama. Jumat doang kok. Tapi nggak usah perlu dikhawatirkan, masih bisa kok, nggak terlalu diketatin sama peraturan perusahaan ya masalah agama ya. Kalau buat Iya. pekerjaan bisa kita beribadah. Beda lagi. Jangan takut ya kalau mau ke Jepang tentang masalah agama, nanti sholatnya gimana, beribadah gimana. Pasti setiap kaisa ada toleransi kan, Toleransi ya. nggak Nggak semua perusahaan itu apa ya istilahnya? ibisi lah tentang Iya. tentang peraturan agama. Ada yang ngebolehin, ada yang ngebebasin, Iya. tapi nggak sebebas kayak negara di Indonesia. Indonesia ya. Ya sedikit minusnya kalau kerja di Jepang itu tentang masalah agama. Mungkin kalau yang lain pengalamannya sangat keren kok. Kalau menurut gue nyari pengalaman ya di sini. Udah banyak pengalamannya 3 tahun. Apalagi pengalaman yang nggak bisa dilupain Pengalaman yang bisa dilupain. selama di sini. Apa ya? Selain makanan, selain kerja sama orang Jepang. Yang nggak bakal bisa dilupain teman sih, teman seperjuangan. Bener guys. Teman. Teman seperjuangan sih. Kita kalau ada apa-apa di sini pasti ujung-ujungnya Temen. cerita sama temen gitu. Makanya jangan sampai ya kita apalagi perantauan sampai punya musuh ya, apalagi Sampai punya musuh. teman satu perusahaan dari Indonesia juga, Satu tempat tinggal, satu satu daerah. tempat tinggal ya. Jangan sampailah punya apa musuh atau apa perdebatan gitu, soalnya kita kan sesama perantauan Jauh gitu. dari orang tua, Jauh dari ya. orang tua. Kita kalau ada masalah apa-apa atau jatuh-jatuhnya kita pasti curhat sesama orang Indonesia gitu. Jangan sampai intinya sih jangan sampai masalah lah, berantem gitu. Harus bisa diselesaikan dengan baik-baik. Iya, pasti kalau ada apa-apa tuh pasti aja ujung-ujungnya ke temen pasti. Pasti teman. Nggak masalah pekerjaan apapun itu, pasti ada masalah di Jepang atau lagi pergi kemana nyasar Pasti atau temen. apa, pasti temen yang dibutuhin. Soalnya banyak juga ya kasus gara-gara temen pulang kampung guys. Gak cuman gara-gara kerjaan, gara-gara temen pulang kampung. Nah. Makanya di sini tuh harus bisa menjaga Jaga silaturahmi pertemanan dengan teman. Itu yang paling penting. temen sih yang paling penting mah. Jadi ke Jepang tuh nggak cuman ke Jepang niat kerja di Jepang, enggak. Iya, Ya harus bisa menjaga keharmonisan pertemanan, apalagi satu daerah, satu tempat tinggal, satu apartemen. perusahaan lagi. Itu yang paling penting. Buat Temen itu yang nggak bakal dilupain. tetap itu kenangan. Kenangan. Pergi kemana-mana pasti sama temen gitu. Lalu ada masalah keluarga di Indonesia pasti ceritanya di sini sama teman. Kalau yang lain-lain, pengalaman yang lain udah pasti ngikutin. Pak, Jepang itu emang tempatnya orang seneng. Seneng iya. Kalau temen di sini kan nggak semuanya yang baik kan. Ada lagi Mas Ube Pokoknya buat pesen-pesen teman-teman yang di Indonesia yang mau ke sini. Ini kan udah dibuka penerbangannya. ya kayak kita ya yang baru kedatangan teman baru juga, Biar bisa betah 3 tahun. Itu tipsnya. Selama ya pokoknya yang pengen ke Jepang
terus sudah sampai Jepang betah-betahin di sini, semangat, apapun masalahnya jangan sampai dipendem, apalagi masalah pekerjaan gitu, harus disodangin sama teman, harus dicurhatin sama teman, pokoknya ya semangat aja kerja ya semangat lah, mental gitu. Mental itu mah yang penting. Kalau bahasa tetap ngikutin ya selama 3 tahun pasti iya, bisa. bahasa datang ke sini tuh gak langsung bisa, apalagi ngobrol sama orang Jepang tuh pasti awal kerja tuh pengap-pengok, gak ngerti apa-apa orang Jepang. Iya. Kita dengerin orang Jepang ngomong itu kita nggak ngerti apa-apa guys. Jadi saya aja bisa itu udah lama di sini ya karena emang sering ngedenger gitu, makanya bisa. Ya semestinya kita datang sini bisa langsung bisa. Apalagi juga kerja juga kita langsung bisa enggak kan, kita juga butuh waktu, butuh proses ya belum bisa. Pokoknya yang dari Indonesia yang pengen ke Jepang, apapun resikonya harus bisa diterima, harus gitu. Jangan bilang nggak sesuai ekspektasi. Iya, karena semua itu butuh proses untuk mencapai enaknya masing-masing. Kita di Jepang juga nggak mikir enaknya doang ya, wah jalan-jalan nih lihat profil-profil orang teman yang udah di Jepang, wah gini enak-enak ya, kalian belum tahu aslinya gimana kerja di sini gitu. Jadi jangan hanya dipikirin tuh enaknya gitu. Dari sini juga kita kerja bukan kita main-main tuh ya ya itu mah cuman kadang-kadang ya buat refreshing. Iya refreshing lah biar nggak mumet kerja gitu. Wah enaknya Jepang ya emang enak, cuman di sisi lain adalah gitu yang nggak enaknya juga gitu guys. Pokoknya mungkin kalian sendiri nanti sisi lain yang nggak enaknya yang akan kerasain sendiri. Sedangkan kalau diceritain nanti malah kalau nggak sesuai malah pokoknya enak lah di sini itu. Dari segi teknologinya semua enak, kebersihannya juara sini, enak. Untuk yang mau kesini tetap semangat lah, dan berdoa minta restu orang tua mau ke Jepang. Oke, mungkin itu saja cukup bincang-bincang sama Umam yang kapan mau pulang. Bulan ini bulan Juni dari tanggal 23 insya Allah pulang. Oh iya, saya lancar lah, amin ya Rabbi, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.